Selamat datang di SMK Negeri 1 Ringin Bondowoso. SMK Negeri 1 Ringin merupakan sekolah menengah kejuruan yang terletak di ujung barat Kabupaten Bondowoso. Dalam rangka mewujudkan visi sekolah, SMK Negeri 1 Ringin memiliki 3 konsentrasi keahlian, yaitu teknik audio-video, teknik komputer dan jaringan, dan desain komunikasi visual. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat debat, gerak. Saya minta perhatiannya. Tuh, sebentar. Lagi kamu masuki lab untuk praktek ya. Saya minta untuk ketertibannya dan jaga kebersihan di lab juga, jangan sampai bikin rame dan segala macam. Ya. Saya yakin semuanya kalian itu semua kondisi sehat semua, ya, tanpa ada terkecuali. Untuk kelengkapannya silakan lagi dicek, mulai dari pensilnya dan semua alat tulis buku ya, untuk kelengkapan prakteknya. Silakan masuk untuk satu-satu. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Yang menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Siap, duduk. Sudah dimulai. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Sebelum dimulai, saya akan absen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Ahmad Fauzan, Ahmad Ramadhani, Alif Prayoga, Aulia. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran komponen elektronika pasif dan aktif. Dan nanti yang lebih khususnya nanti akan saya lebih spesifikkan ke resistor ya. Jadi tidak semua komponen pasif dan aktif itu saya bahas. Ini lebih spesifik yang ke bagian tentang resistor saja. Nah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, terutama yang pertama ini tentang tujuan dulu, tujuan pembelajaran ya, tentang resistor tadi, komponen aktif dan pasif tadi. Yang pertama, siswa mampu menerapkan komponen resistor pada rangkaian seri, paralel, atau campuran dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu mengukurnya, menghitung, terus menggunakan multimeter dan dengan penuh kreativitas ya. Itu yang diharapkan nanti dari pembelajaran resistor ini ya. Dan sebelum dimulai pembelajaran ya, beberapa hal yang ingin kita ketahui dulu sebelum kamu mengarah ke resistor ya, ke materi tadi.
Apakah kalian di rumah ini punya senter? Tahu fungsinya senter untuk apa? Nah, dari senter tadi itu yang ada di rumahmu itu, ya, paling tidak kamu tahu fungsinya untuk apa dan di dalamnya ada komponen apa saja yang kira-kira kamu ketahui dari senter tadi. Ada? Bagus. Apa lagi? Ya, terus kemudian apa lagi selain itu? Terus selain punya senter atau apa di rumah, apa komponen elektronika yang istilahnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di daerahmu selain senter tadi? Ya, Amin. Sound system. Apa lagi? Ada yang bisa lagi? Televisi. Magicom. Setrika. Ya, bagus semuanya. Ya, sudah banyak yang paham tentang komponen elektronika yang ada di kehidupan sehari-hari atau alat rumah tangga. Sekarang kita masuk ke materi inti dulu, ya, tentang resistor. Ya, saya ingin kalian itu menyimak video pembelajaran dulu. Ini ada beberapa video pembelajaran nanti yang akan saya tampilkan, ya, di layar LCD ini. Silakan kalian simak, ya, terus dicermati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau yang kalian nggak begitu paham. Ya, silakan nanti ditanyakan ke saya atau mungkin temannya ada yang bisa membantu menjawabnya juga. Ya, bisa saling sharing lah. Ya. Ini ada beberapa video. Ya, silakan saksikan dulu. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, ya. Oke, let's go. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang pakaiannya di perangkat elektronik seperti TV, radio, komputer, lampu, HP, kipas angin, AC, gas cooker, dan lain-lain. Resistor adalah salah satu komponen halus yang fungsinya untuk membatasi dan mengatur arus listrik pada suatu rangkaian elektronika, di mana resistor ini dilambangkan dengan huruf R dan dengan satuan ohm. Dan berikut ini adalah simbolnya ya. Pada umumnya, komponen elektronika memiliki dua simbol, yaitu simbol Amerika atau ANSI dan juga simbol Eropa. Dalam rangkaian Ini saya akhiri dulu untuk videonya. Silakan kembali ke sini. Ya. Ini ada di dalam komponen resistor itu. Paling tidak kamu harus tahu simbol dari komponen resistor tadi itu, karena komponen resistor tadi itu termasuk komponen pasif yang sudah dijelaskan di video tadi itu. Terus simbolnya adalah seperti ini, ya, simbol untuk komponen resistor itu ada simbolnya. Simbolnya adalah seperti ini. Yang pertama, ini ada resistor tetap. Ya, jadi nilainya tetap. Jadi resistor ini memiliki nilai hambatan yang tetap. Ya, biasanya ditandai dengan kode warna atau kode angka. Ya, resistor ini memiliki kemampuan daya berbeda dengan berbeda-beda. Misalnya 5 watt, ya, 1 watt, dan seterusnya itu. Ya, contohnya simbolnya seperti ini. Ini resistor yang tetap. Ya. Bahan pembuatnya ini dilihat dari berdasarkan pembuatnya, resistor tetap seperti ini. Ada karbon komposit resistor, ya, gambarnya adalah seperti ini. Terus yang kedua ada ini karbon resistor film, ya, seperti ini. Terus yang ketiga ada resistor yang ini metal film, ya. Terus yang kedua ada resistor yang ini namanya resistor tidak tetap atau resistor variabel dengan lambang seperti ini. Ya, logonya, simbolnya atau seperti ini. Ya. Jenis resistor yang seperti ini yang hambatannya tetap apa
kesempatannya atau resistansinya dapat diubah-ubah ini yang tidak tetap ya, tidak tetap resistor variabel. Ini dicontohkan kepada ada potensio dan tensiometer. Ya. Ini adalah jenis resistor yang variabel yang nilai resistansinya dapat dirubah dengan cara memutar tuas pada potensiometer tersebut. Ya. Nih, sudah ada tripod, ya, ada rheostat, ya, ada termistor. Ya. Terus yang ketiga ada ini LDR, dependent resistor. Nah, ini adalah seperti ini. Ya, ini resistor yang resistansinya dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Ya, ini seperti ini. Ini simbol di rangkaiannya sama. Ya. Kira-kira itu macam-macam resistor. Nah, sekarang ke cara menghitung resistor mulai dari 4 sampai 5 dan 6. Tapi yang umum ada di pasaran. Dan kalau enggak kamu mengenalnya ada 4 sama 5 gelang. Ya. Resistor ini. Paling tidak kamu tuh menghafal dulu gelang warnanya, ya. Yang kamu hafal, sebagai contoh seperti ini. Kalau semuanya resistor itu tertera tabel resistornya, ya, yang 4 warna, berarti gelang ke-1, kedua adalah nilainya. Terus gelang yang ketiga adalah pengalinya, yang keempat baru toleransinya. Ya, ini yang resistor yang 4 gelang. Kalau yang 5 gelang, berarti posisinya gelang pertama, kedua, ketiga adalah nilainya, ya. Terus yang gelang keempat adalah faktor pengalinya, ya. Nah, kalau banyak resistor yang 6 ini punya apa ya? Istilahnya di pasaran jarang orang memakai karena ini untuk keperluan tertentu, ya. Ini gelang ke-1, kedua, ketiga adalah nilainya. Yang gelang keempat ini baru faktor pengalinya, gelang kelima adalah toleransinya, ya. Jadi kamu harus hafal dulu warnanya, baru tahu proses perkaliannya sesuai dengan tabel yang ini. Ya. Sekarang ke warna, paling tidak kamu sudah tahu warnanya itu, ya, resistor. Ini warna sama nilainya. Yang pertama warna hitam dengan nilai 0, toleransinya ya, tidak ada, thermal convectionnya juga nggak ada. Terus yang kedua ada coklat dengan nilai 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, yang biru 6, ungu 7, abu-abu 8, ya, putih 9. Terus kalau emas ini ada toleransi 5%, perak 10%, terus tidak berwarna 20%. Nah, untuk toleransi yang tadi, yang coklat itu adalah toleransinya 1, warna coklat. Terus untuk merah itu 2, untuk hijau itu 0,50%, terus untuk biru itu 0,25%, ya. Terus emas 5%, perak 10%, tidak berwarna 20%. Terus harus perhatikan di sini, ini yang 4. Saya contohkan yang 4 gelang dulu. Ya. Kamu untuk mengetahui posisi cara menghitungnya ini, ya, yang 4 gelang, nilai resistor, nilai resistor ini berapa nih? Paling tidak kamu harus tahu nih. Yang pertama kamu lihat dulu jaraknya di sini, ya. Jadi antara gelang dan toleransi nilai dan faktor pengali ini jelas nilai dan faktor pengali kumpul jadi 1 biasanya. Ya. Untuk jarak ini nilai toleransi ada jaraknya. Ya, ada jaraknya, ada jarak agak lebar. Atau kamu perhatikan pita warnanya itu. Ya, jarak antara pita warna itu juga kamu perhatikan. Berarti posisi yang kamu hitung pertama di urutan mana yang nilainya, ya kamu lihat rata-rata yang berjarak agak jauh di belakang mesti itu toleransinya, ya. Itu yang kamu harus perhatikan. Baik yang 5 warna juga sama seperti itu, ya. Harus perhatikan jaraknya itu atau lebar pitanya. Ya, biasanya ini lebarnya sama, di sini agak lebar seperti itu untuk toleransinya. Ya, ini nilai, gelang pertama itu nilai, gelang kedua itu nilai, gelang ketiga ini adalah faktor pengalinya, gelang keempat adalah toleransinya. Itu untuk 4 gelang. Tinggal kamu cocokkan nanti. Gelang pertama nilainya berapa? 1 teman-teman. Warna coklat 1. Ternyata warna merah. Kuning berapa?
Dan 4. Merah berapa? 2. Hijau berapa? 5. Ya. Putih berapa? Siapa yang bisa jawab? Putih? 9. Ya. Nah, enggak, kamu harus hafal itu sudah. Ini untuk yang 5 bilang juga sama proses perhitungannya. Sekarang untuk mengarah ke sana, nanti Pak Dwi akan bagi tiap ini akan tak bagi menjadi beberapa kelompok, paling tidak ada 4 sampai 5. Untuk sementara saya bagi 4 dulu karena keterbatasan tempat duduk dan bangkunya itu. Ya. Ini kamu tak kasih lembar kerja, ya, lembar kerja. Ya, nanti tiap kelompok saya kasih lembar kerja. Di sini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan di sini. Ya. Tujuan pelajaran sudah, terus ini ada alat bahannya yang kamu nanti untuk dipraktekkan. Ya. Yang pertama ini ada resistor dengan jenis dan nilai yang berbeda tiap kelompok. Nanti akan tiap kelompok itu punya ini pada sendiri lembar resistor, ya. Terus ada AVO ini, terus ada project boardnya di sini, ya. Yang jelas nanti kamu tiap kelompok mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Ini ada timer waktunya, kamu mengerjakan satu percobaan itu dikerjakan paling tidak kamu selesai sekitar 15 menit sampai 20 lah kerjakan. Mulai dari kamu menghitung warna resistor nanti yang ada di situ, ya, di bak itu, terus diukur, dicocokkan dengan menggunakan multimeter, diukur, terus nanti dirangkai membentuk rangkaian seri paralel dengan project board itu, nanti diukur juga nilainya berapa. Ada yang bertanyakan atau masih ada yang belum paham? Saya kasihkan untuk LKPD-nya, ya. Ini yang perorangan dulu. Kamu pegang yang perorangan, nanti juga diisi. Terus ini yang nanti yang ditulis di berkelompoknya. Yang kelompok sudah, LKPD yang kelompok belum. Untuk tema waktunya diperhatikan, ya, antara 15 sampai 20. Paling enggak, paling lama lah kamu suka 20 menit itu kerjakan. Ini yang lembar perorangan, terus ini yang diisi per kelompok sesuai dengan nama kelompoknya. Kelompok berapa? Ini yang perorangan. Nah, ini nanti yang ditulis untuk kelompok. Ya, Bin, apa Bin? Ini yang nomor 2. Boleh Bin? Kurangi perorangan mana tuh? Terus ini perwakilan setiap kelompok ambil ke depan untuk kakinya yang isi ada resistor sama aponya. Silakan perwakilan ke kelompoknya ambil ke depan. Kelompoknya lebih satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok 4, kelompok 5,
silakan dibaca petunjuknya dulu. Ya, kelengkapan alat dan bahannya itu. Yang pertama alatnya paling tidak kamu harus ada multimeternya. Terus yang kedua ada papan charging portnya. Nomor 1 ini. Nomor 2, 3, 4. Dibaca dulu petunjuknya, apa yang perlu dilakukan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Pak Dwi, Pak. Ya. Ada yang tanyakan di LKPD itu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, silakan kalian kerjakan berdasarkan perintahnya di LKPD itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Yoga ini. Ya, untuk di LKPD, silakan kamu perhatikan ya. Di situ ada tabel, ya. Tabel untuk mengerjakan itu disesuaikan dengan urutannya. Jadi kalau kamu nomor 1, berarti kamu yang mau dipilih kamu mengerjakan tiap kelompok. Ya, saya serahkan pada kelompoknya. Kamu milih yang karbon atau yang film dulu, atau yang memang yang sudah. Ya, dipilih. Semuanya contohnya, saya mau mengerjakan yang karbon dulu, yang 4 gelang. Kamu tulis di tabel 1 itu urutan gelang warna resistor 1. Apa yang kamu kerjakan di situ? Tulis warnanya. Ya. Terus tahap yang kedua yang kamu lakukan, setelah kamu tulis warnanya, tahu kode warnanya apa, yang kamu ambil contoh, ambil 4 gelang ini. Terus nanti kamu dilihat di situ. Ya, setelah tabel 1, tabel 2, yang kedua, form yang kedua, itu nilai resistor berdasarkan kode warnanya. Berapa nilainya? Ditulis di tabel yang kedua tadi itu, kolom yang kedua. Nah, terus yang kolom yang ketiga, kamu cek menggunakan AVO, dicek. Ya, nilainya berapa, sesuai nggak dengan kode warna itu? Nah, baru kamu tulis di keterangannya di sini. Ya. Ada yang masih bingung nggak? Pak, ya. Berarti itu warna oranye berapa? 3. Berarti kan kali 10 kan 3. Berarti kan kamu tinggal ini sudah 5. Itu berapa? Biru ya, biru. Ya, biru berapa? 6. Berarti kan 56 kali 10 pangkat 3, atau dengan kata lain tambah nolnya di 3. Berarti jadi 56.000. Kalau 56.000 pasti kamu pakai faktor pengalih berapa? Ini di sini 2K. Ya, ini batasnya kan maksimal 2K. Kamu boleh batas maksimal di sini, minimal yang dipakai di sini. Ini kan berarti kali 1K, batas paling bawah ini pakai faktor pengalih. Berarti kamu boleh pakai di atasnya juga. Kalau kamu pakai di bawahnya yang 1K, lebih dari faktor, kurang dari faktor pengalih yang setengah dibilang itu, pasti kan nanti pembacaannya sulit di aku-nya, ya. Aku. Nah, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan presentasikan resistor. Urutan bilang warna resistor nomor kode. Yang 3 putih 9, merah 2, emas kurang lebih 5%. Dan resistor berdasarkan kode warna 39 kali 10/2 atau 100 sama dengan 3.900. Toleransi 5%. 0,05 dikali 3.900 sama dengan 195. Ambang atas
atas 195 tambah 3.900 sama dengan 4.095. Ambang bawah 195 dikurangi 3.900 sama dengan 3.705. Nilai resistor berdasarkan ukuran di meter 3x9. Kebanyakan sesuai secara perhitungan. Total S1 tambah S2 sama dengan 3.900 ditambah data B2. Adakan selisih antara nilai perhitungan dengan pengukuran. Tidak ada selisih. Nah, pihak pos teman-temannya yang udah masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan oren, merah, emas. Dari oren 3, merah 2, emas 5%. Hasil sama dengan 3/3. Hasil pengukuran 3.300. Tambah 330 sama dengan 3.630. Hasil pengukuran 3.630. Ya. Berarti kesimpulannya apa, Bim? Sesuai. Ya, dibaca kesimpulannya apa? Sesuai karena pengukuran tersebut sama. Sesuai dengan pengukuran tersebut sama. Sudah, Bim? Ya, siapa yang suapin teman-temannya bersatu. Kalau nggak ada yang mau dipresentasikan lagi, anak-anak, ya itu nanti bisa hasilnya nanti dikumpulkan ke Pak Dwi. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, ini ada beberapa review pertanyaan ya yang akan saya tanyakan. Apa yang dimaksud dengan resistor? Siapa yang bisa jawab? Ya, Alvin. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor tersebut terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik yang berbentuk tabung. Ya, bagus Pin jawabannya. Kira-kira itu yang ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Jadi dari pembelajaran resistor itu, ya, itu adalah salah satu komponen elektronika yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu ada di handphone, di televisi, di peralatan elektronika itu mesti ada komponen pasif dan aktif yang ada di situ. Ya. Nah, sebelum menutup mengakhiri pelajaran ini, nanti untuk pertemuan minggu depan, ya, silakan kalian pelajari tentang transistor. Ya. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Bisa berdoa gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini ya bermanfaat barokah, bermanfaat semua bagi kita semua. Amin. Peralatannya dirapikan lagi, nanti dikembalikan ke wadahnya masing-masing. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas